Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang juga ya nanti untuk kelas yang kedua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dalam kondisi yang sehat walafiat ya untuk bisa kuliah dan menerima materi kuliah dengan baik, insya Allah. Baik, ini pertemuan kedua. Ini temanya tentang sejarah dan latar belakang tes psikologi ya. Memang sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang tes psikologi, perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang mengenai tes psikologi itu ya. Dan ini pastinya juga bisa kita diskusikan gitu bahwa ternyata tes psikologi itu sudah sejak lama ada gitu kemunculannya gitu. Dan ini tentunya sangat baik untuk perkembangan individu karena menempatkan fenomena-fenomena yang berbeda dalam satu perspektif ya. Dimana tes psikologi dulu dan sekarang itu pastinya mengalami perubahan gitu. Kemudian yang kedua, kenapa kita juga perlu mempelajari sejarah ini? Ini juga bisa memperlihatkan adanya perbedaan aktivitas profesional dalam hubungan psikodiagnostik ya, khususnya tes psikologi dari waktu ke waktu gitu. Kemudian yang ketiga, adanya peringatan bahwa tes psikologi ini tidak dimulai dengan sesuatu yang memang tidak ada landasannya, tapi ada instrumen dan juga teori yang mendasari keberadaan tes psikologi ini. Oke, kalau kita bicara masalah tes psikologi, secara umum itu kan tadi ilmu dalam psikodiagnostik ya. Tes psikologi itu termasuk bagian dari psikodiagnostik gitu, selain observasi, wawancara dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sejarah psikodiagnostik sendiri, sebenarnya sudah dikenal sejak dahulu ya, meskipun dengan cara-cara yang awam gitu. Misalnya ketika raja-raja zaman dulu itu memiliki cara untuk melakukan tes ya, untuk menyeleksi tentara-tentaranya dengan cara membiarkan mereka berada dalam keadaan haus, kemudian dibawa ke suatu telaga atau katakanlah danau gitu ya, dan mereka disuruh untuk minum gitu. Kemudian dari proses mereka minum itu maka ada orang yang mengawasi dan melakukan observasi terhadap bagaimana cara mereka minum gitu. Ketika calon tentara itu minum langsung tanpa mengambil air di tangannya, itulah yang dianggap paling cocok untuk perang gitu, karena bisa beradaptasi dengan situasi yang genting sekalipun. Dan cara-cara observasi, melihat data yang nyata maupun wawancara terhadap orang yang melakukan penilaian kesesuaian seseorang untuk suatu tugas itu bagian dari metode asesmen ya atau psikodiagnostik. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa sejarahnya psikodiagnostik itu memang lahir dari kebutuhan klinis. Jadi penggunaan ini secara eksplisit mula-mula muncul ketika Herman Rosah menerbitkan hasil penelitiannya dalam lapangan dalam kasus-kasus psikiatri gitu. Untuk tes psikologi sendiri, awal mula bentuk dasar tes psikologi ini kalau dari sejarah itu ada kerajaan Yunani kuno yang menggunakan tes untuk mengevaluasi proses pendidikan ya. Ini awal mula dari tes dilakukan seseorang untuk menilai seseorang lainnya gitu. Kalau di Cina itu 2200 sebelum Masehi, itu Cina menggunakan tes untuk seleksi penerimaan pegawai baru ya atau pekerja sipil kerajaan. Dan dalam tes itulah dilakukan proses seleksi untuk memilih pegawai itu gitu. Dan ini mungkin juga menjadi dasar bahwa tes perlu dilakukan dalam proses kelayakan atau penentuan atas jabatan seseorang. Kemudian tes psikologi berkembang dalam bentuk fisiognomi ya atau ilmu yang menganalisa anggota badan untuk membaca peruntungan dan watak manusia. Ini ilmu dikembangkan oleh Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi. Kemudian pada abad ke-19 minat awal tes psikologi itu terjadi ya.
ditandai dengan adanya kesadaran tentang pentingnya perlakuan dan perawatan yang tepat bagi pasien dengan gangguan mental. Dan di sini juga kesadaran bahwa ternyata proses menentukan, mengenali, mengidentifikasi antara orang-orang yang mengalami gangguan mental itu diperlukan gitu. Dan di abad ke-19 inilah juga kebangkitan minat pada pengobatan yang lebih manusiawi. Kalau kalian bisa lihat ya film-film dokumenter tentang bagaimana proses terapi terhadap orang-orang ketergantungan mental pada zaman dulu itu ngeri ya. Saya pernah lihat film tentang siapa yang mana saya lupa judulnya, tapi di situ ada seorang dokter di zaman dulu ceritanya, dokter yang sedang mengobati pasiennya yang mengalami katakanlah kasarnya gila gitu, dengan cara merendam dia di bak mandi sampai si pasien ini kelelahan gitu. Jadi cara-caranya tuh ekstrim gitu, sampai ada yang juga diikat gitu ya. Nah, dari abad ke-19 inilah muncul pengobatan atau terapi pada orang-orang mental disturb ini dan keterbelakangan mental ini dengan lebih manusiawi. Ini tokoh-tokoh penting ya dalam proses kemunculan tes psikologi gitu. Itu ada Esquirol itu di Perancis. Dia menemukan bahwa bahasa verbal itu merupakan kriteria yang paling dapat diandalkan untuk mengungkap tingkat intelektual seseorang. Jadi ketika kita mau menentukan dia itu adalah kategorinya memiliki kemampuan intelektual yang baik ataupun mungkin kurang gitu katakanlah, itu bisa dilihat dari kemampuan individu itu dalam berkomunikasi atau berbahasa. Dan Esquirol juga menyatakan dalam bukunya bahwa orang gila atau mental disturb tadi menampilkan gangguan-gangguan emosi yang kadang juga disertai oleh penurunan daya intelektual dari tingkat yang semula normal ya. Sedangkan orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental itu pada dasarnya ditandai oleh adanya kerusakan intelektual sejak lahir atau semasa kecil. Dan dia adalah orang yang pertama kali mengklasifikasikan tingkat gangguan mental ya. Di sini juga mungkin sejarahnya sangat penting sekali ya Esquirol ini ya. Dia bisa membedakan antara orang yang ngamuk karena memang dia punya gangguan mental atau dia hanya keterbelakangan mental gitu. Kemudian dilanjutkan oleh Seguin ya. Dia juga merintis pelatihan bagi orang-orang keterbelakangan mental di tahun 1837 dengan adanya sekolah keterbelakangan mental. Kemudian dia juga menemukan Seguin from Birth ya, yaitu individu diminta untuk memasukkan balok-balok yang berbeda bentuknya ke dalam lubang-lubang yang sesuai secepat mungkin. Ini salah satu cara untuk melihat kemampuan atau kecerdasan seseorang yang sifatnya nonverbal. Nah ini ya, ini kan mirip puzzle ya. Nah ini Seguin yang menemukan Seguin board ini. Kemudian lebih kesini lagi, Francis Galton itu adalah orang yang bertanggung jawab atas peluncuran gerakan tes. Di sini dia meneliti tentang hereditas, bahwa perlunya mengukur ciri-ciri orang yang masih punya hubungan keluarga dan yang tidak punya hubungan keluarga. Kemudian dia juga merintis tes ketajaman penglihatan, pendengaran, kekuatan otot, waktu reaksi, fungsi motorik sederhana. Dan Galton juga yakin bahwa tes-tes pembedaan indrawi ini bisa berfungsi sebagai sarana untuk mengukur kecerdasan seseorang di sini ya. Dan dia juga merintis metode rating scale, kuesioner, asosiasi bebas, uji beda statistik yang diteruskan oleh tokoh lainnya yaitu Person. Kemudian memasuki tes-tes eksperimental itu dipelopori oleh James McKin-Kettle. Dia mempertemukan psikologi eksperimental dengan gerakan tes psikologis. Dia memperoleh gelar doktor di Leipzig dengan disertasi mengenai perbedaan individu dalam waktu reaksi. Kontak dengan Galton memperkuat minatnya pada perbedaan
individu ya. Dan dia juga memperkenalkan istilah mental test, yaitu rangkaian tes untuk menentukan tingkat IQ mahasiswa berupa ukuran-ukuran kekuatan otot, kecepatan gerak, sensitivitas terhadap rasa sakit, ketajaman penglihatan dan pendengaran, pembedaan berat waktu reaksi, ingatan dan sebagainya. Jadi tes-tesnya ini semacam tes indrawi ya. Mungkin kita disuruh lari atau mungkin kita disuruh mengangkat beban, itu termasuk mental test itu menurut si Kettle ini ya pada waktu itu. Nah, kemudian muncullah Alfred Binet. Dia termasuk orang yang mengkritisi tes-tes indrawi sebelumnya. Menurut dia tes-tes yang ada sebelumnya itu terlalu menekankan penginderaan dan hanya terpusat pada kemampuan sederhana yang bisa dilihat gitu. Dan dia kemudian mengembangkan tes-tes yang mencakup juga tidak hanya sifatnya non verbal tapi juga sifatnya verbal ya, katakanlah seperti itu. Kalau kita bisa sebutkan misalnya fungsi memori, kemudian imajinasi, atensi, pemahaman dan lain-lain sebagainya. Jadi si Binet ini mencoba menyempurnakan tes indrawi yang sebelumnya dengan tes yang kemudian dia temukan ya. Sampai sekarang masih dipakai tuh tes Binet gitu, yaitu tes IQ pertama kali gitu. Nah, ini bentuk tes Binet ya. Ada berbagai macam peralatan lah ya, katakanlah seperti itu, untuk melakukan sebuah proses penentuan apakah seseorang itu memiliki IQ dalam kategori rendah, sedang, tinggi dan sebagainya. Kemudian tes-tes yang sebelumnya itu kan adalah tes-tes individual. Jadi tes yang dimana satu tester dan satu testi gitu. Di tahun 1900-an ketika Perang Dunia I itu mulai kemunculan tes kelompok ya. American Psychological Association itu menunjuk suatu komite yang diketuai oleh Robert M. Yerkes untuk menemukan instrumen untuk mengklasifikasikan tentara baru berdasarkan taraf intelektual umum, dan ini digunakan untuk berbagai keputusan administratif, penolakan atau penghentian dari dinas militer terhadap karyawan itu, penempatan ke berbagai macam dinas, penerimaan pada latihan sebagai perwira ya. Jadi tes kelompok ini untuk itu gitu fungsinya gitu. Kalau tes individual tadi kan terlalu berat karena mentes satu persatu itu membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, sehingga tes kelompok ini muncul gitu. Dan alat tes yang digunakan itu adalah Army Alpha dan Army Beta. Kalau Army Alpha itu untuk rutin, untuk umum yang tidak memiliki keterbatasan, dan kalau yang Army Beta ini adalah skala non bahasa untuk orang yang buta huruf dan orang asing. Nah, ini contoh pertanyaan ya dalam Army Alpha gitu. Jadi sifatnya memang verbal gitu. Nah, ini sampel item from the Army Alpha examination. Jadi ada disuruh memilih benar atau salah dari suatu pernyataan, kemudian ada disuruh number series computation untuk melengkapi angkanya gitu ya, analogi untuk mengukur informasi atau wawasan ya. Jadi sifatnya verbal. Ini kalau Army Beta yang tadi untuk orang yang tidak bisa baca hitung ya, atau buta huruf gitu, sehingga bisa digunakan. Kalau yang Army Alpha tadi otomatis ketika dia tidak bisa baca huruf maka tidak bisa digunakan, dan Army Beta bisa digunakan untuk siapa saja karena memang item-item dalam Army Beta ini lebih sifatnya non verbal. Dan sudah Perang Dunia I, tes-tes Angkatan Darat ini disebar ke penggunaan sipil. Tes Army Alpha dan Army Beta mengalami banyak revisi dan menjadi model bagi sebagian besar tes intelijensi kelompok. Masih ada sampai sekarang nih tes Army Alpha dan Army Beta ini, walaupun memang jarang yang digunakan ya. Saya juga pernah dulu makainya untuk intelektual, untuk mengukur intelektual
di Satpam kemarin itu kalau tidak salah. Nah, ini pelopor pengetesan dan pemeriksaan psikologi. Jadi setelah itu muncul tuh banyak banget muncul tes-tes lainnya. Ada tes kecerdasan yang sifatnya spesifik, tes kepribadian, tes minat, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu ya sejarahnya.